Yes, selamat hari Kamis teman-teman semua. Kembali Crypto Daily Indonesia hari ini hadir untuk Anda semua memberikan update terbaru di industri kripto, apa yang terjadi saat ini. Pastikan diri Anda tanpa berlama-lama ya. Smash tombol like, subscribe, bunyikan loncengnya. Hasil dari FOMC di beberapa jam yang lalu mengakibatkan market kembali down, kembali mengalami penurunan yang sangat-sangat signifikan teman-teman. Keputusan FOMC di beberapa jam yang lalu ya, The Fed yaitu si Jerome Powell menetapkan kembali suku bunga acuan yaitu di 5,25%. Sehingga saat ini kalau kita melihat mungkin ya harapan para trader, para investor ya, kemungkinan memang harapan mereka itu untuk bagaimana si The Fed atau di pertemuan FOMC beberapa jam yang lalu, harapan mereka untuk bagaimana suku bunga acuan diturunkan ya. Tetapi hasilnya apa? Hasilnya suku bunga acuan Bank Sentral Amerika Serikat ditetapkan di kisaran 5,25%. Sehingga saat ini teman-teman melihat ya, today's cryptocurrency price by market cap data dari CMC menunjukkan penurunan yang sangat signifikan. Global market cap loh ini teman-teman, 3,25% mengalami penurunan, mendekati di bawah 1 triliun US dollar market cap aset kripto saat ini. Kita melihat si Bitcoin-nya ya mengalami penurunan lebih dari 3% ya, mendekati 24 ribuan US dollar saat ini. Kemudian Ethereum juga mengalami penurunan sangat signifikan 5,59%-an di kisaran harga 1.600-an US dollar, dan beberapa altcoin lain hampir keseluruhan ya aset kripto teratas mengalami penurunan saat ini teman-teman. Kalau kita melihat ya postingan dari investing.com ya, di sini mengatakan bahwa The Fed ya menetapkan suku bunga acuan di kisaran 5,25%. Di sisi yang lain, pada kesempatan kali ini saya akan menginformasikan kepada teman-teman SK surat keputusan dari Bapepti teman-teman semua. Apa sih Bapepti itu? Yaitu Badan Pengawas Perdagangan Berjangka dan Komoditi, atau biasa kita kenal singkatannya itu Bapepti teman-teman. Baru-baru ini di beberapa hari yang lalu, dan ini kami baru sempat menginformasikan kepada Anda, yaitu 501 aset kripto yang boleh diperdagangkan di Indonesia setelah ya otoritas berwenang di Indonesia yaitu Bapepti ya mereview aset kripto yang diizinkan ini, sekitar 501 aset kripto yang diizinkan. Maka ketika mereview white papernya mungkin dan lain sebagainya, visi misi project ya, setelah mereka mereview ya, keputusan dari Bapepti di tahun 2023 ini mengizinkan ya para investor Indonesia, investor aset kripto untuk memperdagangkan 501 aset kripto yang sebelumnya di tahun 2022 Bapepti sudah merilis juga SK meluncurkan surat keputusan sekitar 383-an aset kripto yang boleh diperdagangkan. Nah, di tahun 2023 ini ada peningkatan teman-teman, sekitar 501 aset kripto yang boleh diperdagangkan di Indonesia. Kami langsung memberikan informasi ini teman-teman semua, bahwa Badan Pengawas Perdagangan Berjangka dan Komoditi Bapepti telah mengeluarkan peraturan terbaru mengenai perdagangan aset kripto di Indonesia. Dalam aturan ini terdapat daftar baru sekitar 501 aset kripto yang legal dan boleh diperdagangkan di tanah air di Indonesia ini. Kepala Bapepti yang namanya adalah Didit Nurdiantmoko mengatakan peraturan Bapepti yaitu Perba Nomor 4 Tahun 2023 tentang penetapan daftar aset kripto yang diperdagangkan di pasar fisik aset kripto yang baru diterbitkan dapat memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi masyarakat dalam melakukan perdagangan aset kripto. Next, dijelaskan bahwa peraturan baru yaitu Perba nomor 4 tahun 2023 ini akan menggantikan peraturan sebelumnya yaitu Perba nomor 11 tahun 2022 yang dikeluarkan pada 8 Agustus 2022 lalu. Perba ini mengadopsi pendekatan positive list yang bertujuan untuk memperkecil resiko diperdagangkannya jenis aset kripto yang tidak memiliki kejelasan white paper atau yang memiliki tujuan ilegal seperti pencurian uang dan sebagainya. Next, dengan adanya aturan Bapepti ini, daftar aset kripto yang legal untuk diperdagangkan di Indonesia pun kini bertambah menjadi 501 jenis aset kripto. Angka tersebut meningkat signifikan ya. Di tahun sebelumnya, di tahun 2022, Bapepti hanya mengizinkan sekitar 383 aset kripto yang sebelumnya boleh diperdagangkan. Sementara jenis aset kripto di luar daftar tersebut wajib delisting oleh calon pedagang fisik aset kripto atau CPFAK, serta diikuti langkah penyelesaian bagi setiap
pelanggan aset kripto. Jadi di sini jelas bahwa aturan kripto di bawah naungan Bapepti teman-teman semua, yaitu Badan Pengawas Perdagangan Berjangka dan Komoditi. Walaupun ada aturan baru di akhir tahun 2022 lalu P2SK, di situ memang otoritas jasa keuangan atau OJK itu berwenang untuk mengawasi saja ya, mengawasi perdagangan aset kripto ini teman-teman. Bukan berarti bahwa aset kripto ini adalah sebuah sekuritas. Nah, di sini kita akan melihat daftar daripada aset kripto yang boleh diperdagangkan sekitar 501 aset kripto ini. Ini surat keputusan yang diluncurkan oleh Bapepti. Nah, di sini ya saya akan singkat saja kita melihat 501 aset kripto yang boleh diperdagangkan tersebut. Nah, di sini saya akan tunjukkan ya secara singkat. Yang pertama ada Ethereum, ETH, kemudian Clay atau Clay, Solana, Tezos, Lota, USD Coin, Polkadot, The Sandbox atau Sand, Bitcoin, dan seterusnya teman-teman. Sampai seterusnya ya, kita turun ke bawah sampai ke 501. Nah, yang 501 itu ada aset kripto 12 Zodiac ya. Kemudian di sini ada ya PEP, juga di sini ada Floki. Nah, intinya 501 aset kripto yang boleh diperdagangkan di Indonesia. Ini keputusan dari surat keputusan dari Bapepti itu sendiri. Next, kemudian hal menarik yang perlu saya reaction teman-teman semua ya. Ada salah satu lagi narasumber yang diundang oleh CNBC Indonesia berbicara tentang apa yang terjadi di Amerika Serikat ya. SEC Amerika Serikat melakukan tuduhan terhadap Coinbase, terhadap Binance US, terhadap CEO Binance yaitu si CZ. Saya pikir ini narasumber ini sangat keliru teman-teman semua. Sangat lucu ya. Sangat lucu menonton video ini ya, sekelas perusahaan CNBC loh bisa mengundang narasumber yang tidak begitu paham menurut saya, dan bahkan dia mengatakan dia ingin menyamakan bangkrutnya FTX dengan Binance. Dia mengatakan si Binance menyalahgunakan dana nasabah dan lain sebagainya. Sebenarnya tidak seperti itu teman-teman semua. Nah, jadi Binance ini memiliki cadangan proof of reserve, cadangan yang sesuai dengan ibaratkan 1:1 lah dengan aset pelanggan. Jadi kalau kita samakan dengan FTX memang sangat fatal kejadian yang di beberapa tahun yang lalu menyalahgunakan dana nasabah. Baik teman-teman semua, saya akan tunjukkan kepada Anda video yang saya pikir ini sangat lucu. Salah satu narasumber berbicara tentang apa yang terjadi dengan Binance, apa yang terjadi dengan Coinbase, CZ, SEC ya. Intinya apa yang terjadi saat ini di Amerika Serikat. Baik teman-teman, silahkan saksikan. Mungkin teman-teman ya akan tertawa dengan apa yang dikatakan orang ini, dan bahkan dia mengatakan saat ini Indonesia ya, itu Bapepti OJK belum jelas katanya apakah ini kripto sekuritas atau komoditas, dan bahwa jelas saat ini aset kripto itu berada di bawah naungan Bapepti dianggap sebagai komoditas, dan bahkan dia menganggap bahwa aset kripto itu adalah sekuritas. Silakan teman-teman nonton ya. Di sini saya akan tunjukkan kepada Anda secara singkat ya. Dengan catatan yang mana di sini juga kami melihat secara riset banyak masyarakat Indonesia yang justru seringkali trading di aset-aset ataupun layanan kripto luar negeri yang tidak termasuk juga di Bapepti. Anda mengamatinya secara regulasi, ini pemerintah harus berinovasi seperti apa? Makanya Undang-Undang Penguatan Sektor Keuangan yang disahkan Januari 2023 secara eksplisit menyatakan bahwa perdagangan aset kripto masuk dalam pengawasan OJK. Jadi ingat, sekarang sudah tidak di Bapepti lagi. Sudah di take over oleh OJK dengan Undang-Undang P2SK 2023. Mungkin ini yang mungkin banyak orang masih miss. Dan kedua, ingat, Kementerian Perdagangan seharusnya Juni ini, bulan ini, sudah mensahkan Bursa Kripto Indonesia. Harus, itu boleh dicek langsung ke utusan Kementerian Perdagangan. Sekarang ini setahu saya ada 2 perusahaan yang sedang bersaing mendapatkan izin tersebut. Jadi memang tahun lalu atau awal tahun, FTX dituntut pidana oleh pemerintah Amerika. Tahun ini, Binance dituntut perdata oleh SEC. Dan juga ingat, gugatan itu ada 2 loh. Dari SEC dan juga dari FTC, dari Bapepti-nya Amerika. Binance digugat 2 gugatan. Dan Binance baru membeli toko kripto di Indonesia tahun 2022.
dan foundernya Binance datang ke Indonesia waktu G20. Sedangkan Indonesia baru mau mensahkan Kementerian Perdagangan Bursa Kripto Indonesia. Itu bakal jadi papan bursa ntar. Jadi kita perlu kejelasan dari OJK dan Kementerian Perdagangan. Ini tuduhan yang sangat serius. Kenapa? Karena Binance adalah exchanger terbesar di dunia. Lebih besar dari bank manapun. Ini makanya Undang-Undang P2SK benar-benar mengatur di pasal 210 ke atas. Inovasi teknologi sektor keuangan. Mengatur tentang kripto. Sedangkan Amerika yang hukumnya 300 tahun lebih maju dari Indonesia, masih gugat-menggugat apakah kripto sebagai instrumen investasi, apakah kripto adalah securities. Disinilah harusnya juru bicara Undang-Undang P2SK atau Kementerian Keuangan atau Kementerian Perdagangan atau OJK, tolong jelaskan. Jadi kripto ini securities atau bukan? Karena begitu pengadilan Amerika menyatakan gugatan SEC diterima, begitu pengadilan Amerika menyatakan kripto-kripto yang di trading di exchangernya Binance adalah kripto securities, maka langsung hancur itu harganya. Kenapa? Karena yang buat kripto ini selama ini di dunia jadi menarik karena kan tidak merupakan produk securities, tidak merupakan produk yang bisa diatur. Karena the moment pengadilan Amerika menyatakan kripto itu adalah securities, langsung jatuh kepada securities laws Amerika. Wow, betul-betul ini sangat lucu teman-teman semua. Salah satu narasumber ya, saya pikir dengan kapasitas ya, dengan satu media terbesar di Indonesia yaitu CNBC Indonesia mengundang salah satu narasumber, saya pikir ini sangat keliru teman-teman semua. Dan bahkan dikatakan dia meminta kejelasan terhadap OJK, terhadap Bapepti, apakah ini aset kripto sekuritas atau bukan. Bahwa jelas ya, bahwa aset kripto itu di Indonesia dianggap sebagai komoditas teman-teman semua. Memang di Undang-Undang P2SK yang baru di beberapa bulan yang lalu, di situ OJK memiliki hak untuk mengawasi aset kripto. Bukan berarti aset kripto ini sebagai sekuritas. Dia hanya diawasi, bukan sebagai sekuritas teman-teman semua. Jadi aset kripto di Indonesia itu secara sah, di sini saya sampaikan kepada teman-teman semua, semoga orang yang juga menonton video apa yang kami sampaikan ini, bahwa aset kripto itu dianggap sebagai komoditas di Indonesia. Saya pikir mungkin teman-teman semua ya, cukup sekian informasi kali ini. Semoga informasi kali ini menambah wawasan Anda di industri kripto, apa yang terjadi di ruang kripto setiap harinya, everyday. Teman-teman semua, pastikan diri Anda tergabung ya di Crypto Daily Army. Subscribe YouTube channel Crypto Daily Indonesia. Sampai jumpa di video besar berikutnya teman-teman. See you, bye-bye.